Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3281. Aku akan pergi, Templar, kuil penghakiman, kamu dapat memikirkan nama seperti itu. Stephen Lin berkata dengan heran. Ia lupa merendahkan suaranya karena terlalu terkejut, sehingga banyak orang yang mendengar perkataannya, termasuk Pain yang berdiri tidak jauh darinya. Pain dan beberapa bawahannya memandang dengan dingin. Tuan Lin, saya tidak tahu di mana Templar dan kuil penghakiman adalah sekunder. Para Templar, berasal dari Legiun Malaikat Suci di bawah Dewa Cahaya, adalah kekuatan paling kuat untuk melindungi Dewa Cahaya. Setiap Templar adalah anggota Tahta Suci. Pejuang yang paling setia, dan kuil penghakiman adalah milik setiap Templar. Saya dapat memaafkan ketidaktahuan Anda tentang doktrin dan sejarah, tetapi saya tidak dapat mentolerir penghujatan Anda terhadap doktrin dan sejarah. Silakan tanyakan kepada Templar dan penghakiman kuil meminta maaf, kata Pain dengan wajah dingin. Mengikuti kata-kata Pain, semua Templar memasang postur bahwa mereka ingin melawan Stephen Lin, dan semua orang memandang Stephen Lin dengan niat membunuh. Melihat orang-orang ini tidak tahu harus berkata apa, Stephen Lin tersenyum sedikit dan berkata, berlututlah. Petik 2. Saat suara Stephen Lin terdengar, energi gelap yang mengerikan bergulir ke arah Templar, langsung melemparkan Templar ke tanah. Tapi apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Stephen Lin. Dalam benaknya, meskipun para Templar ini adalah pejuang yang relatif kuat, mereka hanya bisa berlutut ketika mereka ditekan oleh energi gelap. Akibatnya, ketika energi gelap menekan mereka, energi gelap itu benar-benar dipantulkan. Ini adalah pertama kalinya Stephen Lin melihat situasi seperti itu pada orang biasa, dan Stephen Lin tertegun sejenak. Apakah kamu bercanda? Templar hanya berlutut kepada Yang Mulia Paus dan Dewa Cahaya yang agung. Bagaimana Anda, seorang manusia biasa, memiliki hak untuk membuat Templar berlutut? Saya pikir Anda harus berlutut. Ada banyak omong kosong di Istana Paus. Pain menegur dengan wajah hitam. Semua orang di sekitar memandang Stephen Lin dengan heran. Banyak dari mereka mengenal Stephen Lin, dan mereka juga tahu bahwa Stephen Lin memiliki persepsi 3 kali lipat dan dapat menggunakan energi gelap untuk berurusan dengan orang. Berlutut barusan pasti menggunakan energi gelap untuk membuat para Templar itu berlutut. Sekarang Templar tidak bahkan berlutut, mengapa? Apakah kemampuannya menghilang? Semua orang memandang Stephen Lin dengan mata aneh. Apa yang terjadi? Stephen Lin bertanya pada si idiot di tubuhnya dengan ngeri. Kekuatan iman, jawab si idiot. Kekuatan iman, bagaimana mengatakannya? Stephen Lin bertanya. Ketika tubuh yang hidup memiliki keyakinan pada sesuatu, dan kekuatan keyakinan cukup kuat, itu cukup untuk kebal terhadap serangan energi gelap pada tingkat tertentu, kata bodoh. Saya persetan, dan yang ini. Stephen Lin berkata dengan tidak percaya. Menurutnya, energi gelap hampir maha kuasa. Dia tidak menyangka akan dikalahkan oleh kekuatan iman. Petik 2. Iman yang kuat berarti kekuatan spiritual yang kuat. Mereka mungkin tidak tahu bagaimana menggunakannya. Milikmu sendiri kekuatan mental, tetapi ketika dihadapkan pada tekanan eksternal, kekuatan mental akan secara otomatis merespons dan memantulkan kekuatan eksternal. Alasan utama mengapa Anda tidak dapat menekannya adalah karena penggunaan energi gelap Anda masih pada level yang relatif dangkal. Kata si idiot. Jadi ini masih hidanganku? Stephen Lin bertanya. Ya. Petik 2. Titik. Stephen Lin memandangi para Templar dengan wajah pembunuh itu, jejak rasa malu melintas di wajahnya, dan rasa malunya terlihat jelas oleh Pain. Stephen Lin. Kamu kebangkitan persepsi 3 kali lipat, bukankah seharusnya itu gagal? Pine bertanya dengan kilatan di matanya. Apa hubungannya ini denganmu? Stephen Lin bertanya dengan wajah dingin.
Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku, aku hanya sedikit penasaran. Pine berkata, saya hanya ingin melihat bahwa Anda adalah anggota Tahta Suci, dan saya tidak ingin mempermalukan Anda di depan umum. Kata Stephen Lin. Retorika Stephen Lin jelas tidak cukup untuk meyakinkan publik, dan rasanya lebih seperti keras kepala. Semua orang yang hadir saling memandang dengan cemas. Mereka semua tahu dari mana-mana bahwa Paus berencana membiarkan Stephen Lin terjun payung ke dalam mengenai masalah Uskup Agung keempat Tahta Suci, sebenarnya memenuhi syarat untuk terjun payung ke Tahta Suci sebagai Stephen Lin sebagai Uskup Agung bagaimanapun. Stephen Lin sekarang adalah pahlawan nasional, dan alasan mendasar mengapa Stephen Lin dianggap sebagai pahlawan nasional adalah bahwa dia sangat kuat, dan sebagian besar kekuatannya berasal dari 3 kali kebangkitan persepsi. Sekarang jika 3 kali kebangkitan persepsi Stephen Lin gagal, kekuatannya secara alami akan sangat berkurang, dan dia akan sedikit tidak memenuhi syarat untuk menjadi Uskup Agung Tahta Suci melalui udara. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya apakah Stephen Lin telah kehilangan kebangkitan 3 kali lipatnya, Paus Francis masuk ke restoran. Melihat Francis muncul, semua orang membungkuk kepada Paus. Karena Stephen Lin belum bergabung dengan Tahta Suci, dia hanya mengangguk kepada Paus. Maaf, Tuan Lin dan saya adalah teman baik, jadi Anda tidak perlu terlalu berhati-hati, kata Francis. Ya. Semua orang berdiri tegak. Setelah itu, Francis berjalan ke atas meja dan duduk. Bab 3282. Stephen, datang dan duduk di sini. Francis melambai ke Stephen Lin setelah duduk. Stephen Lin tersenyum dan berjalan ke kiri Francis dan duduk. Melihat pemandangan ini, jejak kemarahan melintas di wajah Pine, dan banyak orang di sekitarnya juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Kemudian, Pine berjalan ke kursi kedua di sebelah kanan Francis dan duduk. Setelah Pine duduk, Eldo berjalan ke Stephen Lin dan duduk. Setelah semua orang ini duduk, yang lain duduk satu persatu. Stephen Lin memperhatikan bahwa tidak ada seorang pun yang duduk di sisi kanan Francis. Apakah itu posisi Uskup Agung Gandalf? Stephen Lin bertanya dengan suara rendah. Ya. Itulah posisi Uskup Agung Gandalf, bisik Eldor. Oh, bagaimana dengan posisiku? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Tempat dudukmu awalnya milik Pine. Sekarang kamu duduk, Pine hanya bisa duduk di sebelah Gandalf, kata Eldor. Aku menggantikan Pine. Stephen Lin mengangkat alisnya. Ya, tapi Yang Mulia Paus membiarkanmu duduk, dan Pine tidak bisa berkata apa-apa, kata Eldo. Apa yang kalian berdua bisikkan? Francis tiba-tiba menyela percakapan antara Stephen Lin dan Eldo. Ini pertama kalinya saya menghadiri perjamuan Tahta Suci. Saya tidak tahu apa aturannya, jadi saya akan bertanya kepada Uskup Erdo, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Tidak ada aturan, hanya makan apapun yang kamu mau, kata Francis. Tidak apa-apa. Aku paling tidak suka etiket rumit itu. Itu hanya makan. Tidak baik duduk dan makan dengan santai. Pasti sangat rumit, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Saya tidak setuju dengan Tuan Lin. Saya pikir etiket tertentu sangat diperlukan, tidak hanya menghormati tamu, tetapi juga menghormati tuan rumah, kata Pine ringan. Yang Mulia, orang ini terang-terangan menentang Anda. Stephen Lin menunjuk ke arah Pine. Eldo adalah orang pertama yang tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar tidak menyangka Stephen Lin akan berani membuat laporan kecil tentang Pine di depan Pine. Sebelum Stephen Lin memiliki konflik dengan Pine, bagaimanapun juga, Paus tidak apa-apa bagi semua orang untuk melepaskan jika Anda tidak di sini. Sekarang Paus ada di sini, Stephen Lin masih melapor secara langsung. Bukankah ini memberitahu Paus bahwa dia dan Pine tidak akan akur? Jika Paus, dengan mempertimbangkan faktor keharmonisan internal, tidak mengizinkan Stephen Lin menjadi Uskup Agung, bukankah Stephen Lin akan kehilangan darah? Tuan Stephen Lin, apakah menurut Anda berbicara dalam beberapa kata?
Bisakah saya memprovokasi hubungan antara saya dan Yang Mulia Paus? Pine berkata dengan wajah kosong. Yang Mulia baru saja mengatakan bahwa tidak ada aturan, dan Anda menekankan pentingnya etiket. Apakah Anda tidak bertentangan dengan Yang Mulia Paus? Stephen Lin bertanya. Wajah Pine membeku. Dia melirik Francis dengan canggung dan berkata, Yang Mulia, saya tidak bermaksud menentang Anda. Petik 2. Aku tahu. Francis mengangguk ringan, dan berkata kepada Stephen Lin, Payne selalu jujur, dan dia berbicara dan melakukan banyak hal secara langsung. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa kata dan perbuatan yang tidak pantas. Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak. Petik 2. Oke. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku baru saja mengatakannya dengan santai. Petik 2. Wajah Pine sedikit muram. Meskipun Paus memaafkannya, apa yang dia katakan tidak baik. Apa maksudmu bahwa beberapa kata dan perbuatan yang tidak pantas tidak dapat dihindari? Benarkah yang dia katakan tidak pantas? Orang yang duduk berhadapan dengan Pine Eldo mengedipkan mata pada Pine, dan kemudian berkata sambil tersenyum, Uskup Agung Pine bertanggung jawab atas hukum dan aturan kanon, dan dia harus terus terang ketika berbicara dan melakukan sesuatu, sehingga mereka yang melanggar dogma tidak akan beruntung dengan baik. Petik 2. Payne mendengus dingin, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat ini, seorang pria berjalan di pintu. Pria ini sudah sangat tua, rambutnya sudah putih semua, dia memegang tongkat di tangannya, dan ada seorang pria di sampingnya. Pendeta mendukungnya, dan dia berjalan dengan gemetar. Melihat orang ini muncul, semua pendeta kecuali Paus dan Uskup Agung berdiri. Uskup Agung Gandalf. Petik 2. Halo Uskup Agung. Petik 2. Stephen Lin juga berdiri, tersenyum dan berkata kepada pihak lain, Halo, Uskup Agung Gandalf. Petik 2. Pria tua itu menatap Stephen Lin, sedikit mengangguk dan berkata, Halo, Tuan Lin. Petik 2. Gandalf, kamu terlambat, kata Franciscus sambil tersenyum. Aku baru saja membaca buku Kota Suci, dan aku memiliki beberapa wawasan, jadi aku datang sedikit terlambat, dan aku meminta Yang Mulia Paus untuk turun, kata Gandalf dengan sedikit membungkuk. Aku hanya khawatir kamu tidak makan tepat waktu, di mana kamu akan disalahkan, duduklah, kata Francis. Gandalf sedikit mengangguk, berjalan ke tangan kanan Paus, membungkuk ke arah Paus, lalu duduk, tepat di seberang Stephen Lin. Stephen Lin memandang Gandalf sambil tersenyum. Gandalf berusia lebih dari 100 tahun, wajahnya penuh kerutan, dan mentalnya terlihat baik-baik saja, tetapi dia benar-benar merasa sangat tua. Dikatakan bahwa Gandalf adalah orang tertua di Tahta Suci, dan bahkan Paus menghormatinya. Bab 3283. Meja makan sudah penuh dengan orang, di antaranya adalah uskup dan uskup agung berjubah putih, dan templar berjubah hitam. Stephen Lin diam-diam menuliskan penampakan orang-orang ini. Setelah dia menjadi uskup agung, dia pasti akan berhubungan dengan orang-orang ini. Menuliskan penampakannya sekarang dapat membuat segalanya lebih mudah di masa depan. Semua orang di meja makan sangat pendiam, dan hampir tidak ada yang berbicara. Setelah makan hampir selesai, Francis meletakkan pisau dan garpunya. Setelah Francis meletakkan pisau dan garpu, yang lain mengikuti. Izinkan saya memberitahu Anda, pada hari peramal 2 hari kemudian, saya akan menunjuk Tuan Stephen Lin sebagai uskup agung keempat dari Tahta Suci Guangming kita, kata Francis. Meskipun mereka mengetahui hal ini sebelumnya, ketika Francis mengatakannya sendiri, semua orang masih sedikit terkejut. Bagaimanapun, pola 3 uskup utama Tahta Suci telah berlangsung selama ribuan tahun, tetapi sekarang seorang uskup agung baru tiba-tiba turun dari langit, yang sekaligus mematahkan tradisi Tahta Suci, dan yang paling menakjubkan adalah itu uskup agung ini bahkan bukan orang percaya. Saya belum pernah mendengar orang ini percaya pada Tahta Suci.
Seorang uskup agung yang tidak beriman jelas merupakan penunjukan dan pemberhentian tahta suci yang paling penting dalam beberapa dekade terakhir. Jadi ketika Paus membuat keputusan ini, ada keheningan yang mematikan di meja, tidak ada yang bertepuk tangan, tetapi tidak ada yang berdiri untuk menolak. Jika kamu punya ide, kamu bisa membicarakannya, kata Francis setelah melihat kesunyian kerumunan. Saya pikir Yang Mulia Paus benar-benar bijak. Tuan Lin sendiri bukan hanya orang yang sangat kuat, tetapi juga pahlawan nasional dan model moral di dunia saat ini. Jelas bertentangan dengan saya jika orang seperti itu bergabung dengan tahta suci kita. Cahaya dan beralih ke Dewa Cahaya. Tahta suci yang cerah memiliki semua manfaat tetapi tidak ada salahnya, dan itu pasti akan sangat meningkatkan kekuatan dan reputasi tahta suci cerah kita. Kata Eldo sambil tersenyum. Ya, bergabungnya Tuan Lin jelas merupakan hal yang baik. Segera, seseorang mengikuti Eldo dan menggema. Namun, tidak banyak orang yang setuju dengan Eldo. Dari sini terlihat bahwa tidak banyak orang di eselon atas tahta suci. Yang Mulia Paus, saya pikir masalah ini layak untuk didiskusikan lebih lanjut, kata Pine tiba-tiba. Oh, apa pendapat Uskup Agung Pine? Tanya Francis ringan. Saya pribadi mendukung Yang Mulia Paus tanpa syarat. Saya tidak keberatan Tuan Lin bergabung dengan tahta suci. Namun, saya keberatan apakah Tuan Lin memenuhi syarat untuk menjadi Uskup Agung, kata Pine. Baiklah, silakan, kata Franciscus. Hal ini jelas diatur dalam dogma yang relevan dari tahta suci saya bahwa jika Anda ingin memegang imamat di tahta suci, Anda harus menjadi orang percaya yang taat. Saya telah mendengar nama Stephen Lin sejak lama, jadi saya memiliki pemahaman tentang Tuan Lin. Saya belum pernah melihat Tuan Lin bersamanya. Kami telah melakukan kontak dengan tahta suci cahaya. Saya percaya bahwa Tuan Lin bukan orang percaya, apalagi orang percaya yang taat. Karena dia bukan orang percaya yang taat, dia tidak berhak memegang imamat apapun di tahta suci cahaya. Pine berkata, aku juga telah mempertimbangkan hal ini, jadi sebelum besok, Tuan Lin akan menyelesaikan semua upacara masuk agama dan secara resmi menjadi anggota gereja Guangming. Francis berkata, Yang Mulia, menjadi anggota Illuminati tidak berarti bahwa dia akan dapat melayani sebagai seorang pendeta. Dia juga harus menjadi seorang penganut yang taat. Pine berkata, apa yang kamu katakan, apakah kamu memiliki keputusan akhir tentang apakah aku saleh atau tidak? Saya dapat memberitahu Anda bahwa penghormatan saya kepada Dewa Cahaya seperti sungai yang deras, dan itu seperti sungai kuning yang meluap di luar kendali. Meskipun saya belum bergabung dengan tahta suci cahaya, saya telah menganggap diri saya sebagai tahta suci of light bertahun-tahun yang lalu seorang anggota. Jika Anda ingin mengatakan saleh, saya pikir saya lebih saleh dari Anda. Stephen Lin berkata dengan bangga. Oh, Tuan Lin, apakah Anda tidak takut dihukum oleh Dewa Cahaya karena mengucapkan kata-kata yang begitu besar? Pine bertanya dengan bercanda, bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan bahwa saya berbohong? Apa hanya karena mulutmu? Stephen Lin juga bertanya dengan bercanda, apakah Anda berani bersumpah kepada Tuhan bahwa Anda adalah pengikut tahta suci cahaya yang taat? Jika tidak, saya akan membiarkan Anda hancur berkeping-keping dan jatuh ke neraka selamanya. Apakah Anda berani? Pine bertanya, mengapa kamu tidak berani? Aku, Stephen Lin, bersumpah demi Dewa Cahaya di sini. Aku adalah pengikutnya yang taat. Jika aku berbohong, aku akan hancur berkeping-keping, jatuh ke neraka selamanya, dan tidak pernah menyerah. Lagi. Stephen Lin mengangkat tangannya dan berkata dengan serius. Kata-kata Stephen Lin membuat semua orang yang hadir sedikit tercengang. Mereka tidak percaya bahwa Stephen Lin adalah seorang yang beriman, tetapi Stephen Lin berani membuat sumpah yang begitu kejam, sungguh menakjubkan. Ya, apakah dia benar-benar seorang mukmin yang taat? Atau, apakah dia berani bersumpah palsu? Tapi sumpah yang begitu kejam, beraninya dia membuat sumpah palsu.
Apakah dia tidak takut sumpahnya terpenuhi? Melihat orang-orang percaya yang terkejut di sekitarnya, Stephen Lin merasa sangat bangga. Bagi orang-orang beriman ini, bersumpah adalah hal yang sangat serius dan serius, terutama atas nama Dewa Cahaya. Dewa Cahaya adalah kepercayaan mereka. Secara alami, tidak mungkin mereka mengolok-olok nama Dewa Cahaya, jadi mengambil nama Dewa Cahaya sumpah yang dibuat atas nama sangat berat di mata mereka bab 3284 dan hal yang paling menarik adalah di sini, tidak peduli agama macam apa dia, tidak masalah jika dia bersumpah atas nama Dewa Cahaya, dan menurut pendapatnya, jika dia bersumpah jika berhasil, semua bajingan di dunia ini pasti sudah lama mati. Orang-orang di tahta suci inilah yang mengambil sumpah dengan serius. Tepat ketika Stephen Lin dengan senang hati berpikir bahwa Paine tidak memiliki cara untuk mencegahnya menjadi uskup agung, Paine tiba-tiba berkata, karena Tuan Lin berani mengucapkan sumpah yang begitu beracun, maka saya hanya bisa mempercayai apa yang dikatakan Tuan Lin, tetapi Tuan Lin berani bersumpah. Lin, karena Anda mengatakan bahwa Anda adalah orang percaya yang taat, Anda pasti tahu sesuatu tentang Alkitab, bukan? Petik 2. Alkitab, Anda mengetahuinya, dan Anda mengetahuinya dengan sangat baik. Stephen Lin berkata seolah itu adalah hal yang biasa. Apakah kamu terbiasa dengan Alkitab? Gandalf tiba-tiba menatap Stephen Lin dan bertanya. Ya, sangat akrab. Stephen Lin berkata, dengan curang seperti orang bodoh, dia secara alami akrab dengan Alkitab dan tidak bisa lebih akrab. Dalam hal ini, sebaiknya aku datang untuk mengujimu, kata Gandalf, berniat untuk menguji Stephen Lin dengan sebuah pertanyaan, tetapi saat ini, Paine berkata, Uskup Agung Gandalf, jangan khawatir saat ini, karena Tuan Lin jika Anda penuh percaya diri, maka tunggu hari Oracle untuk mengujinya. Tuan Lin, ada kegiatan yang sangat menarik di hari Oracle kita, yang disukai oleh semua orang percaya yang disebut debat kitab suci. Jika Anda benar-benar penganut Illuminati yang taat, Anda tentu saja harus berpartisipasi dalam debat kami. Jika Anda dapat tampil baik dalam debat, maka kami percaya bahwa Anda adalah penganut yang taat, dan penganut yang taat benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi uskup agung. Debat. Stephen Lin tertegun sejenak, dia masih relatif asing dengan kata ini, jadi dia menatap Francis. Debat kitab suci berarti bahwa orang percaya memperdebatkan beberapa masalah praktis berdasarkan beberapa konten dalam Alkitab, dan akhirnya menghasilkan jawaban yang sesuai dengan doktrin, jelas Francis. Masih ada kegiatan seperti itu. Stephen Lin berkata dengan heran. Perdebatan membantu meningkatkan pemahaman semua orang tentang Alkitab, dan membantu menafsirkan aturan dunia dengan Alkitab. Hanya orang percaya yang mengetahui Alkitab dengan baik yang akan berpartisipasi dalam debat. Uskup Agung Gandalf sendiri yang menjadi pembicara debat. Dia telah menjadi pembicara utama selama lebih dari 70 tahun, dan dia adalah orang yang paling mengetahui Alkitab di seluruh tahta suci, kata Francis. Jadi begini, Stephen Lin tiba-tiba menyadari. Stephen Lin, kamu mengaku sebagai penganut yang taat, jadi seharusnya tidak terlalu berlebihan bagimu untuk berpartisipasi dalam debat, kata Paine sambil tersenyum. Tentu saja tidak terlalu banyak, saya berpartisipasi, kata Stephen Lin. Begitu Stephen Lin berbicara, Erdo menendang Stephen Lin di bawah meja. Lin Ziming memandang Eldo dengan curiga, dan menemukan bahwa Eldo sedang mengedip padanya. Uskup Penatua, apakah ada pasir di matamu? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Tidak, tidak. Eldo menggelengkan kepalanya dengan canggung. Yang mulia, saya melihat Tuan Lin penuh percaya diri. Saya khawatir saya pasti salah paham Tuan Lin sebelumnya, kata Paine sambil tersenyum. Stephen Lin, apakah kamu yakin ingin berpartisipasi dalam debat? Tanya Francis. Tentu saja, saya pasti akan berpartisipasi. Stephen Lin mengangguk. Karena ini masalahnya, maka Anda dapat berpartisipasi. Saya harap Anda dapat membuktikannya kepada semua orang yang meragukan Anda, kata Francis. Oke.
Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum. Dengan dikonfirmasinya perdebatan tersebut, makan malam ini bisa dibilang sebagai jamuan makan lengkap. Francis adalah orang pertama yang bangun dan pergi. Semua orang mengiring Francis ke pintu bersama dan melihat Francis pergi. Setelah Francis pergi, Pine langsung tertawa. Tuan Stephen Lin, saya sangat menantikan debat Anda yang luar biasa dalam 2 hari. Kata Pine sambil tersenyum. Aku berjanji akan mengejutkanmu, kata Stephen Lin. Masih berbicara keras sampai sekarang. Pine menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan berkata, apakah menurutmu debat hanyalah debat? Setelah selesai berbicara, Pine meletakkan tangannya di belakang, berbalik dan pergi dengan ekspresi bangga di wajahnya. Tuan Lin, pada hari Peramal, saya pasti akan berdebat dengan Anda, kata Gandalf, dan meninggalkan tempat kejadian dengan dukungan para pendetanya. Hei, kamu jatuh ke dalam perangkap Pine, kamu tahu nasibmu. Eldo berkata dengan marah setelah yang lain pergi. Ada apa? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Anda tidak boleh berpartisipasi dalam debat. Hanya orang percaya yang paling tahu Alkitab yang berhak untuk berpartisipasi dalam debat. Alkitab di sini bukan hanya Alkitab yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi juga Alkitab. Catatan kota dan sebagainya, jumlah kumulatif kata melebihi 1 juta kata. Jika Anda belum tenggelam di dalamnya selama lebih dari 10 tahun, Anda tidak akan pernah bisa menuliskan begitu banyak kata. Selama lebih dari 15 tahun, setiap orang beriman yang telah berpartisipasi dalam debat telah terbenam dalam Alkitab setidaknya selama 10 tahun, dan ini baru saja melewati ambang batas. Bahkan Uskup Agung Gandalf, yang telah belajar teologi selama lebih dari 80 tahun, tidak berani mengatakan bahwa saya mengetahui semua Alkitab dengan baik dan saya masih perlu membacanya setiap hari. Bagaimana mungkin kamu bisa berpartisipasi dalam debat? Kata Eldo bersemangat, ada begitu banyak. Stephen Lin terkejut. Bab 3285. Alkitab adalah presipitasi ribuan tahun sejarah seluruh Illuminati. Hingga saat ini, Alkitab masih dalam tahap penyusunan. Setiap kali perdebatan, jika kapan baru dan lebih sudut pandang yang meyakinkan muncul, mereka akan dikompilasi ke dalam Alkitab, sehingga Alkitab dapat memuat lebih dari 1 juta kata. Jika diganti dengan buku, itu harus setinggi Anda, dan Anda hanya perlu 2 hari. Anda bisa tidak selesai membaca buku-buku ini bahkan jika Anda tidak makan atau minum, apalagi menghafalnya, dan debat akan diadakan di Oracle Square, di depan ribuan orang percaya, begitu Anda berperilaku buruk, bahkan yang mulia, Paus tidak bisa memaksamu untuk menjadi uskup agung. Hei, kamu seharusnya tidak setuju dengan perdebatan, ini jebakan yang dipasang Pine untukmu. Kata Eldo. Bersemangat, saya tidak punya keluhan dengan Pine, mengapa dia memperlakukan saya seperti ini? Stephen Lin bertanya, mengapa kamu melakukan ini padamu? Aku tidak tahu itu. Aku tidak dekat dengan Uskup Agung Pine pada hari kerja. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Aku hanya tahu bahwa dia tidak terlalu berhati besar. Kata Eldo. Oh. Stephen Lin mengangguk sambil berpikir, lalu berkata, mungkinkah dia merasa kedatanganku mengancam posisinya? Petik 2. Eldo menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Lalu dia buru-buru berkata dengan suara rendah, bukan begitu. Anda hanya seorang uskup agung lintas udara, dan Yang Mulia Paus tampaknya tidak berencana memberi Anda kekuatan nyata. Bagaimana Anda bisa mengancam posisinya? Itu tidak mungkin. Bukankah itu mungkin mengancam posisinya? Jadi mengapa dia memiliki musuh seperti saya entah dari mana? Terus terang, saya sangat galak, dan orang biasa benar-benar tidak berani menyinggung perasaan saya. Stephen Lin berkata dengan ragu. Jika kamu mengatakan itu, maka mungkin ada sedikit kemungkinan ini. Mungkin karena kamu terlalu galak sehingga dia pikir kamu akan mengancam posisinya. Kata Eldo. Lalu kamu mengatakan itu tidak mungkin sebelumnya.
Stephen Lin bertanya dengan ekspresi aneh. Aku tidak menyangka apa yang kamu katakan barusan. Begitu kamu mengatakan bahwa kamu sangat galak, menurutku apa yang kamu katakan itu benar-benar mungkin. Kata Eldo dengan serius. Yah, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Aku tidak bisa menarik kembali kata-kataku. Aku hanya bisa mengingat berapa banyak yang harus dikatakan ketika saatnya tiba. Stephen Lin menghela nafas. Atau kamu bisa meminta bantuan Uskup Agung Gandalf. Lagi pula, dia adalah pembicaranya. Jika dia bersedia membantumu, maka segalanya akan menjadi sangat sederhana. Kata Eldo. Kamu benar, aku akan mencari Uskup Agung Gandalf sekarang. Uskup Agung Elder, kamu orang yang sangat baik. Di antara semua Uskup Agung, kamu bersedia memberitahuku ini. Aku sangat berterima kasih padamu. Jika ada butuh di masa depan jika saya dapat membantu, tolong beritahu saya. Saya akan melakukan yang terbaik. Stephen Lin berterima kasih kepada tangan Eldo. Tampaknya karena terlalu bersemangat, tangan Stephen Lin kekuatannya lebih kuat, dan Eldo berteriak keras saat menangkapnya. Tenang aja, sakitnya aku sampai mati. Teriak Eldo. Ah, maafkan saya. Uskup Agung El, saya sangat bersemangat sampai saya lupa mengendalikan kekuatan saya. Itu sudah cukup, saya tidak akan memberitahu Anda, saya akan mencari Uskup Agung Gandalf. Stephen Lin melepaskan tangannya dan berkata, Oke, kalau begitu kamu pergi. Eldo mengangguk, dan kemudian, Stephen Lin berbalik dan berjalan maju dengan cepat, dan menghilang di depan Eldo dalam sekejap mata. Orang terkuat di dunia tidak lebih dari ini. Benar-benar tidak menantang untuk menjadi senjata di tanganku dengan begitu mudah. Eldo tersenyum bangga, lalu menatap tangannya. Tangannya sudah agak biru. Bajingan ini, kekuatan tanganmu benar-benar kuat. Itu membuatku sakit sampai mati. Eldo menjabat tangannya sambil berbicara, dan berjalan ke sisi lain. Pada saat yang sama, Stephen Lin menyekat tangannya di pakaiannya saat dia berjalan. Pria gendut ini benar-benar tidak menganggapku serius, jadi dengan terang-terangan menghasutku untuk berurusan dengan Pain. Tes, aku harus mengambil kulit orang ini dan membiarkannya kabur. Stephen Lin saat dia berbicara, sebuah ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Stephen Lin tidak tahu di mana Gandalf tinggal, tetapi untungnya, ada banyak pendeta di Istana Paus, jadi dia bertanya kepada siapa saja secara acak dan mencari tahu di mana Gandalf tinggal. Stephen Lin keluar dari kamar Gandalf dan menyatakan keinginannya untuk melihat Gandalf kepada penjaga di depan pintu. Setelah menunggu beberapa saat, seorang anak keluar dari kamar Gandalf. Uskup Agung berkata bahwa kamu tidak boleh datang kepadanya, dan dia tidak akan melihatmu. Kita akan berbicara tentang apa yang terjadi setelah debat, kata anak itu dengan suara kekanak-kanakan. Melihat kelucuan anak itu, Stephen Lin mau tidak mau berjongkok, mencubit wajah anak itu dan berkata, siapa kamu? Cucu Gandalf, kamu. Jangan pegang wajahku. Anak itu ingin mematahkan tangan Stephen Lin dengan marah, tetapi kekuatan Stephen Lin terlalu besar. Dia tidak bisa menggerakkannya sama sekali, dan akhirnya harus berteriak kepada penjaga di sebelahnya. Dia, cepat, datang dan selamatkan aku. Para penjaga bergegas, tetapi menghadapi Stephen Lin terkuat di dunia, para penjaga ini hanya bisa membujuknya dengan kata-kata yang baik. Tuan Lin, Alan adalah putra suci dari Uskup Agung, mohon belas kasihan, kata penjaga itu dengan nada menyanjung. Petik 2. Bab 3286. Putra Suci. Dia sudah sangat tua, mencari anak kecil seperti putranya. Stephen Lin bertanya dengan heran. Kata penjaga. Apakah itu maskot? Stephen Lin bertanya. Aku bukan maskot, aku putra suci. Petik 2 tanda seru. Anak bernama Alan berkata dengan marah. Putriku sebesar kamu, dan dia cantik, tetapi kamu juga sangat imut. Aku menyukaimu, pria gendut yang tertutup daging. Bisakah kamu kembali dan memberitahuku Uskup Agung Gandalf,
mintalah dia untuk menyalakan air ketika dia memperdebatkan kitab suci, dan beritahu saya tentang pertanyaannya. Kata Stephen Lin. Para penjaga di sekitarnya tampak menghina ketika mereka mendengar ini. Perdebatan adalah hal yang sakral di hati orang-orang percaya ini. Stephen Lin benar-benar datang ke sini dan meminta Uskup Agung untuk pergi melalui pintu belakang. Penghujatan. Alan berkata dengan wajah serius, alisnya yang indah berkerut dan dipelintir menjadi terbalik, yang membuat Stephen Lin, pria kuat yang tidak terlalu peka terhadap anak-anak, memiliki banyak kasih sayang padanya. Namamu Alan? Tanda tanya. Bar. Stephen Lin bertanya. Aku tidak akan memberitahumu. Alan sepertinya masih marah barusan, dan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Baiklah, aku akan meninggalkan Alan dulu, dan aku akan datang untuk bermain denganmu saat aku bebas nanti, Alan. Stephen Lin melambai kepada Alan sambil tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Sungguh aneh, tanpa sopan santun sama sekali. Alan menginjak kakinya dengan marah. Baginya, dia belum pernah mendengar tentang orang terkuat di dunia. Bahkan jika dia mendengarnya, dia tidak dapat memahami beratnya, jadi Stephen Lin adalah orang yang aneh di matanya. Selain itu, satu sisi, di suatu tempat di Istana Paus. Ini adalah kamar tidur Pain. Kamar tidur Pain berbeda dari kamar tidur orang lain. Kamar tidur orang lain megah dan megah, tetapi kamar tidur Pain gelap dan hitam. Terlihat sangat berbeda dari bangunan lain di sekitarnya, membuat orang merasa sangat muram. Kamu bilang Stephen Lin pergi mencari Gandalf dan meminta Gandalf melepaskan air padanya. Pain bertanya dengan heran, menatap bawahannya di depannya. Ya, tapi Gandalf bahkan belum pernah melihatnya, kata pelayan itu. Dia pasti tahu bahwa seluruh isi Injil memiliki jutaan kata, jadi dia ketakutan dan ingin meminta bantuan Gandalf, tapi orang ini terlalu sombong. Benar, pergi ke Gandalf secara langsung, dan secara terbuka mengucapkan kata-kata melepaskan, inilah tipe orang yang paling tidak disukai Gandalf. Ketika sampai pada hari debat, Gandalf mungkin akan memberinya pertanyaan yang paling sulit. Saatnya untuk melihat bagaimana dia berpura-pura menjadi dirinya sendiri. Pain berkata sambil mencibir. Selama dia tidak bisa menjawab pertanyaan Gandalf, dia hanya bisa keluar dari Istana Paus kita dengan putus asa. Bawahan itu berkata sambil tersenyum. Apakah Anda sudah tahu mengapa Yang Mulia Paus menginginkan Stephen Lin menjadi Uskup Agung? Tanya Pine. Petik 2. Ini masih diselidiki, kata bawahan itu. Kita harus mencari tahu, jika Yang Mulia Paus hanya mencoba membiarkan Stephen Lin datang untuk menahan kita, maka kita harus lebih waspada terhadap Yang Mulia Paus. Pine bilang. Ya. Petik 2. Selain itu, kirim seseorang untuk melepaskan angin, dan katakan bahwa Stephen Lin pergi ke Gandalf untuk menengahi dan biarkan Gandalf melepaskan airnya. Kata Pine. Bukankah Gandalf menyalakan air? Tanya bawahan curiga. Selama angin dilepaskan, Gandalf tidak akan bisa melepaskan air bahkan jika dia mau. Apalagi jika Stephen Lin menjawab pertanyaan Gandalf dengan benar secara kebetulan, maka kita juga bisa menggunakan Gandalf untuk membocorkan pertanyaan kepadanya untuk mencegah Stephen Lin menjadi Uskup Agung. Apapun yang terjadi, jalan Stephen Lin untuk menjadi Uskup Agung telah sepenuhnya diblokir oleh kami, dan Yang Mulia Paus Agung tidak ada hubungannya. Pain tersenyum penuh kemenangan. Uskup Agung bijaksana. Bawahannya menyanjungnya. Pain menggelengkan kepalanya dan menoleh untuk melihat keluar jendela. Ada sebuah salib jauh dari jendela, dan di bawah salib itu adalah kamar tidur Paus. Titik. Apa yang kamu pikirkan? Pine bergumam pada dirinya sendiri. Di sisi lain, Stephen Lin kembali ke kediamannya. Tidak lama setelah dia duduk, beberapa Templar masuk ke kamar Stephen Lin membawa sebuah kotak besar. Tuan Lin, ini semua buku yang berhubungan dengan Alkitab yang diminta oleh Uskup Agung kami untuk kami kirimkan kepada Anda. Uskup Agung berharap Anda bisa mendapatkan nilai bagus dalam debat dalam waktu 2 hari,
Untuk membuktikan bahwa Anda adalah seorang penganut yang taat, jadi Uskup Agung berharap Anda dapat membaca banyak dari buku-buku ini dalam 2 hari ini. Templar membuka kotak itu sambil berbicara. Di dalam kotak itu ada buku-buku tebal. Melihat buku-buku ini, Stephen Lin tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, terima kasih kepada Uskup Agung untuk saya." Petik 2. Ya. Setelah para Templar selesai berbicara, mereka berbalik dan pergi bersama. Istana Paus ini benar-benar arus bawah. Gumam Stephen Lin. Bab 3287. Stephen Lin tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi perselisihan internal di Tahta Suci hanya untuk mencari bantuan dari Tahta Suci. Meski baru 1 hari datang ke Tahta Suci, semua hal yang terjadi pada hari ini telah memberitahunya fakta bahwa Tahta Suci tidak monolitik. Yang pertama adalah perjuangan antara Uskup Agung. Eldo tampaknya adalah orang yang baik, tetapi dia selalu mengasingkan hubungannya dengan 2 Uskup Agung lainnya, dan bahkan memaksakan diri untuk berurusan dengan mereka. Ini jelas merupakan penjahat yang sangat berbahaya. Pain jelas orang jahat, mencoba segala cara untuk mencegah dirinya menjadi Uskup Agung. Hanya Gandalf yang tenggelam dalam teologi. Stephen Lin tidak tahu apakah itu baik atau buruk, tetapi dia tidak berani meremehkan orang ini. Ketiga orang ini adalah kader Tahta Suci paling senior di bawah Paus, dan ketiganya tidak seharmonis yang terlihat di permukaan, dan di atas ketiganya, hubungan antara Francis dan ketiga orang ini tampaknya tidak terlalu harmonis. Di antara mereka, jelas bahwa Paus, sebagai keberadaan tertinggi Tahta Suci, ingin mengangkat seorang Uskup Agung, dan Uskup Agung lainnya tidak memenuhi syarat untuk membicarakannya, sehingga Pain tidak hanya mengatakannya, tetapi juga mempertanyakannya. Keputusan itu akhirnya memaksa Stephen Lin untuk ikut serta dalam debat guna membuktikan identitasnya sebagai penganut yang taat. Ini jelas berarti bahwa Paus tidak memiliki kendali yang cukup atas Uskup Agung, dan keagungannya tidak cukup. Jika demikian, maka tujuan lain Paus untuk terjun payung menjadi Uskup Agung telah terungkap. Sebelumnya, Stephen Lin percaya bahwa Paus mungkin menggunakan dirinya sendiri untuk berurusan dengan Illuminati dengan mengizinkannya terjun payung untuk menjadi Uskup Agung. Sekarang tampaknya Paus jelas memiliki tujuan lain, yaitu menggunakan dirinya untuk memeriksa dan menyeimbangkan Uskup Agung lainnya. Bagilah kekuatan beberapa Uskup Agung lainnya. Statusnya sebagai yang terkuat di dunia ada di sana, dan dia termasuk raptor yang menyeberangi sungai. Jelas cukup untuk memeriksa dan menyeimbangkan Uskup Agung lainnya, tetapi begitu Paus membagikan sebagian kekuatan orang lain untuk dirinya sendiri, dia akan melakukannya. Mau tidak mau menjadi pemimpin Uskup lainnya. Musuh dari ketiganya, ketika saatnya tiba, Paus secara alami akan dapat menyaksikan dirinya bertarung dengan 3 lainnya dengan gembira, dan kemudian dia akan duduk dan menikmati keuntungannya. Ini benar-benar bukan lampu hemat bahan bakar. Stephen Lin tidak bisa menahan nafas. Apa yang awalnya ingin saya lakukan ketika saya datang ke Tahta Suci sangat sederhana, yaitu, biarkan Paus menjadi presiden kehormatan perkumpulan Taisan saya. Akibatnya, di bawah operasi Paus, masalah ini menjadi berkali-kali lebih banyak. Rumit, melibatkan banyak perjuangan, dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini, tetapi untuk menebus kehilangan kepergian Barton, dia harus berpartisipasi dalam masalah ini. Memikirkan hal ini, Stephen Lin mengangkat telepon dan menelepon. Saya ingin semua informasi antara Paus dan 3 uskup, apakah itu publik atau non-publik, atau informasi yang sangat rahasia, saya harus berusaha keras untuk gali untuk saya dengan cara apapun. Stephen Lin berkata ke ujung telepon yang lain. Ya, petik 2. Setelah mengatur tugas untuk bawahannya, Stephen Lin mengambil buku di depannya. Bodoh, bisakah kamu menuliskan jutaan kata ini? Stephen Lin bertanya. Ruang penyimpanan saya sangat besar. Saat ini, semua materi yang saya rekam hanya memakan 3% dari total ruang. Dibutuhkan sekitar 0,0000% untuk merekam teks murni di depan saya.
0001 ruang angkasa. Si bodoh menjawab, kalau begitu pindai saja. Stephen Lin berkata, ya. Petik 2. Mengikuti perintah Stephen Lin, mata Stephen Lin memancarkan cahaya putih. Cahaya putih itu sepertinya memiliki kemampuan untuk menembus semua buku di depannya, dan semua informasi yang tercatat di sekretaris disimpan oleh si idiot. Hanya butuh waktu beberapa detik untuk memindai dan menghafal jutaan kata. Ketika tiba waktunya untuk debat, dapatkah Anda membantu saya mencari kata kunci atau sesuatu? Stephen Lin bertanya. Saya dapat langsung memetakan konten yang direkam ke dalam otak Anda. Anda hanya perlu mengaitkan kata kunci, dan informasi yang sesuai akan muncul di benak Anda. Si idiot berkata, tidak apa-apa. Stephen Lin mengangguk puas. Ada bug seperti orang bodoh, dan dia harus memberi pelajaran kepada orang-orang beriman yang saleh itu dalam debat lusa. Tepat ketika Stephen Lin penuh ambisi, ponsel Stephen Lin tiba-tiba berdering dapatkan up. Stephen Lin mengangkat telepon dan melihat, dan menemukan bahwa itu adalah panggilan Dong Jian. Ada apa? Stephen Lin mengangkat telepon dan bertanya. Titik. Kata Dong Jian. Lin. Stephen mengecilkan pupilnya sedikit dan berkata, mengerti. Setelah selesai berbicara, Stephen Lin meletakkan teleponnya, mengambil remote control TV dan menyalakan TV. Segera Stephen Lin melihat siaran langsung dari konferensi pers. Dalam foto tersebut, Barton sedang duduk di depan kamera. Tujuan mengadakan konferensi pers hari ini adalah untuk mengumumkan berita yang sangat buruk kepada semua orang. Karena saya telah melakukan banyak kerja sama yang mendalam dan ekstensif dengan negara baru-baru ini, energi saya sangat tersebar, jadi saya secara sadar telah melakukannya. Sangat sulit untuk menjabat sebagai presiden klub Taishan, jadi di sini saya mengumumkan pengunduran diri saya sebagai presiden klub Taishan dan keluar dari klub Taishan. Saya ingin berterima kasih kepada Taishan di sini. Bab 3288 anggota Dewan Yang Mulia Raja Wesley, Tuan Stephen Lin dan Tuan Yoshino Hidesi, saya menghabiskan waktu yang sangat baik dengan mereka, saya sendiri dan semua anggota masyarakat Taishan. Semua anggota adalah teman baik, dan kepergian saya tidak ada kaitannya dengan siapapun di klub Taishan. Semoga kedepannya klub Taishan dapat melangkah menuju masa depan yang lebih baik di bawah kepemimpinan presiden yang baru. Patton berkata dengan menyesal menghadap kamera begitu kata-kata ini keluar, banyak orang di depan TV tercengang. Anda tahu, hanya 1 atau 2 hari yang lalu, rapat pleno pertama klub Taishan berakhir. Itu telah membuahkan hasil-hasilnya, dan semua orang sangat optimis tentang masa depan klub Taishan. Beberapa perusahaan besar terdaftar yang dikendalikan oleh anggota klub Taishan baru saja mengalami meroketnya harga saham. Akibatnya, sekarang, Patton, ketua yang memimpin sendiri penciptaan dari klub Taishan, tiba-tiba dia mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden klub Taishan tanpa peringatan apapun, dan bahkan mengundurkan diri dari klub Taishan. Permainan macam apa ini? Jika menurut apa yang dikatakan Barton, itu karena dia sibuk dengan bisnis, maka mengundurkan diri sebagai presiden akan baik-baik saja. Jadilah anggota dengan tenang dan tidak berpartisipasi dalam pengelolaan asosiasi. Pada dasarnya, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi sekarang Barton bahkan telah mengundurkan diri dari asosiasi, yang sangat membingungkan. Stephen Lin melihat Barton di layar. Dia menghela nafas dalam-dalam. Meskipun dia tahu bahwa ini direncanakan oleh dia dan Patton, meskipun dia tahu itu hanya sandiwara, dia masih sangat kecewa ketika melihat Patton mundur dari klub Tarzan. Klub Tarzan didirikan olehnya. Titik. Dia sangat mengundang Barton untuk menjabat sebagai ketua, dan dia telah memenuhi tugas ketua dengan sangat baik. Sangat memalukan untuk pergi tanpa menikmati hasil apapun. Dengan kepergian Barton, Taishan akan situasi baik yang baru saja akan cepat hancur, dan semua orang di klub Taishan akan merasa tidak aman.
Jika tidak ada presiden yang cukup kuat untuk meyakinkan publik dan memiliki kemampuan untuk memimpin semua orang dalam waktu singkat, maka klub Tyson akan menjadi sangat berbahaya. Mungkin mati dengan cepat, bukan karena Stephen Lin tidak mempertimbangkan orang lain, seperti Wesley. Jika Wesley masih seorang pangeran, maka dia bisa menjadi presiden, tetapi intinya adalah sekarang Wesley adalah raja, mewakili keluarga kerajaan dalam arti sebenarnya, maka dia tidak akan pernah menjadi presiden masyarakat Tyson. Adapun Hideshi Yoshino, dia mirip dengan Barton karena dia adalah seorang pengusaha, tetapi dia beberapa kali lipat di belakang. Sulit baginya untuk menjadi presiden. Kedua orang ini tidak cocok, jadi Mahou bahkan lebih tidak pantas, lagi pula Mahou hanyalah seorang ilmuwan. Jadi setelah banyak pertimbangan, hanya dia yang cocok untuk mengambil alih posisi presiden. Rencananya sebelumnya adalah dia menjadi presiden, dan kemudian seorang paus akan diterbangkan untuk menjadi presiden kehormatan. Sekarang situasinya masyarakat Tyson akan distabilkan tetapi paus menolak, dan menyarankan agar dia menjadi uskup agung. Anda hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan paus. Orang terkuat di dunia, Uskup Agung Tahta Suci Cahaya, dengan restu ganda dari dua identitas ini, Stephen Lin yakin bahwa dia dapat dengan cepat menstabilkan situasi masyarakat Tyson. Kuncinya sekarang adalah memenangkan identitas Uskup Agung Tahta Suci Cahaya. Bekerja keras. Stephen Lin menghela nafas, lalu mematikan TV. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Keesokan harinya, dampak dramatis pengunduran diri Paton mulai terasa. Belum lagi yang lainnya, harga saham beberapa perusahaan besar yang terdaftar di Stephen Lin turun hampir bersamaan dengan pembukaan pasar, langsung mendekati garis limit down. Selain itu, banyak proyek yang telah dirundingkan dalam rapat pleno sebelumnya langsung mandek. Panggilan dari anggota dari berbagai negara hampir tidak berhenti dari tadi malam hingga pagi ini. Stephen Lin tidak mengurus panggilan ini, tetapi menyerahkannya kepada Hideshi Yoshino. Sebagai seorang veteran di pusat perbelanjaan, Hideshi Yoshino memang tidak sebaik Barton, namun cukup untuk menenteramkan hati orang-orang, dan tidak ada yang salah dengan itu. Namun demikian, suara-suara dari seluruh masyarakat yang mempertanyakan perkumpulan Tyson muncul di mana-mana hari ini. Beberapa orang mengatakan bahwa Barton pergi karena dia tidak optimis dengan klub Tarzan. Beberapa orang mengatakan bahwa Stephen Lin lah yang memaksa Paton pergi. Saat itu, Stephen Lin perlu menggunakan prestise Paton untuk menarik orang lain bergabung dengan perkumpulan Tyson, tetapi sekarang perkumpulan Tyson telah stabil, ambisi serigala Stephen Lin terungkap. Dia ingin menjadi presiden sendiri dalam hal itu. Barton hanya bisa turun tahta, dan Barton tidak mau berkompromi, jadi dia mundur begitu saja dari panggung. Ada banyak sekali jenis rumor, dan rumor ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dan dari semua lapisan masyarakat dengan bantuan orang-orang yang berniat baik. Bahkan mereka yang tidak memperhatikan panggung tahu hari ini bahwa Presiden Perkumpulan Tyson telah mengundurkan diri. Di bawah pengaruh desas-desus ini, banyak anggota perkumpulan Tyson menjadi cemas. Banyak dari mereka menelepon Yoshino Hideshi lagi, mencoba mendapatkan informasi orang dalam dari Yoshino Hideshi, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Beritahu mereka melalui telepon bahwa semuanya terkendali. Sore itu, Stephen Lin merekam video dan mempostingnya di internet. Stephen Lin tidak menandai lokasi di mana video itu direkam. Dia mengenakan pakaian formal dan mengumumkan dalam video bahwa Presiden Barton mengundurkan diri sepenuhnya karena masalah pribadi dan tidak memiliki konflik dengan siapapun di masyarakat Tyson. Saya harap Barton akan memiliki karir mulus setelah keluar dari konferensi Tyson pada akhirnya. Stephen Lin mengatakan bahwa presiden baru telah dikonfirmasi dan akan diumumkan dalam 3 hari ke depan. Bab 3289. Video Stephen Lin menyebar dengan cepat dan menimbulkan dampak yang sangat besar. Anggota yang paling terpengaruh tentu saja adalah anggota klub Tyson. Dengan dirilisnya video Stephen Lin, anggota klub Tyson yang gelisah ini akhirnya tenang.
Pada saat yang sama, mereka juga penuh rasa ingin tahu tentang presiden baru yang akan datang. Siapa presiden baru ini? Apakah King Wesley salah satu pendirinya? Atau Stephen Lin, yang terkuat di dunia? Atau Hideshi Yoshino, orang terkaya di negara ini? Masalah ini bukan hanya menjadi masalah bagi anggota klub Taishan, tetapi juga menjadi masalah bagi setiap orang yang memperhatikan masalah ini. Semua orang ingin tahu siapa presiden baru masyarakat Taishan, dan semua orang menonton. Bisa dikatakan jika presiden baru adalah orang yang tidak lebih lemah dari Barton, maka dampak negatif pengunduran diri Barton terhadap Taishan Club akan sangat melemah. Seolah-olah Anda baru saja putus dengan Yang Mi, dan Anda bersama di Liba di belakang, jadi bagi Anda secara alami akan lebih sedikit menderita luka emosional. Namun ada kemungkinan lain untuk soal ini, yakni ketua baru tidak sepenting Barton. Seolah-olah Anda putus dengan Yang Mi dan mendapatkan pacar baru bernama Luo Yufeng, maka rasa sakit emosional yang Anda derita tidak berkurang, tetapi berlipat ganda. Dapat dikatakan bahwa identitas presiden baru secara langsung menentukan apakah perhimpunan Taishan kali ini akan rusak parah, atau akan terlahir kembali dari abu. Kebanyakan orang menebak bahwa presiden baru adalah Wesley, karena identitas Wesley sudah pasti cukup. Tapi seperti yang dipikirkan Stephen Lin, Wesley adalah raja dari negara yang korup, dan identitas ini adalah parit alami antara dia dan presiden masyarakat Taishan. Tebakan kedua yang paling banyak adalah Stephen Lin, tetapi Stephen Lin memiliki kelemahan fatal. Dia memang sangat kuat dalam kekuatan, dan dia juga seorang pahlawan yang diakui dunia, tetapi sebagian besar bersifat individualistis. Kekuatan Stephen Lin setidaknya kekuatan yang dilihat semua orang belum mencapai level teratas di dunia. Barton adalah orang biasa, tetapi industrinya menyebar ke seluruh dunia. Makan sederhana dengan orang tertentu dapat menyebabkan kekacauan keuangan di seluruh dunia. Pengaruh orang seperti itu di dunia dapat dilihat dari semua orang, situasinya pasti jauh melampaui Stephen Lin. Mungkin Stephen Lin akan menjadi orang seperti itu setelah 1 atau 2 tahun, setelah sekian lama melakukan gerakan Tuhan, aset dan kerajaan bisnisnya juga dapat mencapai skala yang cukup besar. Tetapi setidaknya untuk saat ini, dia masih kekurangan sedikit. Benar-benar hanya kehilangan sedikit. Tapi hanya sedikit ini, itu adalah celah yang tidak dapat diatasi. Tentu saja, jika Anda bersikeras mengatakan bahwa Stephen Lin memenuhi syarat untuk menjadi presiden masyarakat Taishan, maka orang lain tidak akan menemukan banyak bantahan. Lagi pula alasanmu, Stephen Lin cukup bagus. Hanya saja, di mata orang lain, Stephen Lin menjadi ketua lebih seperti pilihan tanpa pilihan. Apakah itu berarti kemungkinan pengembangan Taishan akan datang ke Stephen Lin, lalu naik, tidak ada yang tersisa? Seluruh dunia dengan panik mendiskusikan siapa yang akan muncul sebagai presiden masyarakat Taishan dalam 3 hari ini. Kota suci, di dalam istana Paus. Stephen Lin sedang berdoa bersama Paus Francis. Stephen Lin sangat saleh, lagi pula, dia akan segera meminjam kulit harimau dari tahta suci. Setelah doa, Francis meletakkan Alkitab di tangannya dan berkata kepada Stephen Lin, "Debat besok, apakah Anda menemukan cara untuk menghadapinya? Tolong percayalah, Yang Mulia Paus, saya adalah orang percaya yang paling taat." Stephen Lin menatap Said dengan tegas. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Francis tersenyum dan berkata, "Dalam hal ini, saya akan menunggu untuk melihat penampilan Anda yang luar biasa besok." Petik 2. Ya. Stephen Lin mengangguk, lalu berbisik, "Tapi Yang Mulia Paus, saya tidak punya keluhan dengan Pine, kenapa dia menargetkanku seperti ini? Dengan kebijaksanaanmu, bagaimana mungkin kamu gagal memahami poin kuncinya?" Francis berkata dengan setengah tersenyum. "Hei." Stephen Lin menggaruk kepalanya sambil tersenyum dan berkata, "Aku memikirkan sesuatu." Petik 2. "Apa yang kamu pikirkan adalah kebenaran," kata Francis. Stephen Lin tertegun sejenak, dan bertanya, "Tahukah kamu apa yang kupikirkan?" "Tuhan telah memberitahuku jawabannya."
Francis mengangkat kepalanya dan melihat patung di depannya. Stephen Lin melirik gambar itu. Sejujurnya, patung ini agak mirip dengan Driving Cloud. Menurut Jiayun, pendiri paling awal Vatikan Guangming diilhami olehnya untuk membuat Vatikan Guangming, dan template Dewa Guangming mungkin adalah Jiayun. Ini juga menjelaskan mengapa patung Dewa Cahaya saat ini agak seperti menggerakkan awan. Namun, tahta suci telah membaratkan Jiayun, dan sekarang Jiayun terlihat seperti orang asing berambut pirang, tetapi masih ada bayangan Jiayun di antara alisnya. Aku sangat iri padamu. Sebagai kehidupan yang diciptakan oleh peradaban perantara, ia telah menjadi dewa agama terbesar di planet kita, pikir Stephen Lin dengan emosi. Bab 3290. Banyak planet yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan antar bintang sering menganggap peradaban alien yang mendarat di planet mereka sebagai dewa. Suara idiot itu tiba-tiba terlintas di benakku. Aku tahu, seolah-olah peradaban modern datang ke hutan purba Amazon dan bertemu dengan suku-suku primitif di hutan purba. Stephen Lin berkata, "Ya," kata si idiot. Jika pertemuan seperti itu ramah, itu adalah hal yang baik untuk peradaban tingkat rendah, tetapi jika pertemuan itu jahat, itu adalah bencana bagi peradaban tingkat rendah. Dunia ini, tidak, itu alam semesta ini sangat menakutkan. Jika kita tidak memperhatikan, planet kita mungkin terhapus dari alam semesta. Segala sesuatu yang terjadi pada kita di planet ini akan hilang bersamanya, dan semuanya akan menjadi tidak berarti. Stephen Lin berkata dengan emosi. Apakah kamu masih ingat hubungan yang tidak disengaja dengan keluarga Protoss itu? Tanya si idiot. Petik 2. Ingat, ada apa? Stephen Lin bertanya. Meskipun pihak lain tertipu pada saat itu, jika pihak lain ragu, mereka mungkin mengikuti jejak yang ditinggalkan salah ke bumi. Menurut perhitungan saya, kemungkinannya sekitar 0,3%. Kata si idiot. Petik 2. Apa? Stephen Lin benar-benar bingung, dan dia bertanya, artinya, apakah pihak lain masih mungkin datang ke bumi? Petik 2. Jika Salah sudah lama tidak kembali ke negaranya dan tetap tidak dapat dihubungi, pihak lain dapat meluncurkan pencarian untuk Salah. Setelah pencarian diluncurkan, Protoss yang telah menghubungi kami pasti akan mencarinya. Timlet, kata si idiot. Brengsek, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Stephen Lin bertanya dengan penuh semangat. Kemungkinan dari apa yang saya katakan sangat rendah, dan hampir mendekati nol pada keadaan awal, karena diketahui bahwa dimensi waktu bumi dan peradaban Protoss berbeda, bahkan jika mereka menemukan anomali, mungkin sudah lebih dari 1 juta tahun sejak Anda memutuskan untuk mencari Salah dan tiba di alam semesta kita, yang tidak ada artinya bagi Anda sekarang. Kata si bodoh. Kalau begitu kamu masih mengatakan kentut, kamu membuatku takut, kata Stephen Lin dengan rasa takut yang masih ada. Tapi baru-baru ini, aku merasa dimensi waktu alam semestamu berubah, kata si idiot. Apa maksudmu? Stephen Lin bertanya dengan cepat. Saya perhatikan bahwa dimensi waktu alam semesta Anda semakin cepat, kata si idiot. Maksudmu waktu kita telah dipercepat. Kenapa aku tidak merasakannya? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Dimensi waktu. Si idiot hendak mengatakan sesuatu ketika Stephen Lin sedang berbicara. Francis, yang tercengang, berbicara. Apa yang kau pikirkan? Tanya Franciscus. Tidak, bukan apa-apa. Stephen Lin kembali ke akal sehatnya, dan baru kemudian dia menyadari bahwa dia bersama Paus sekarang, dan berkata dengan cepat, Yang Mulia, saya baru saja memikirkan sesuatu di dalam Alkitab, dan saya menemukan sesuatu secara kebetulan. Kembali dan baca Alkitab dengan hati-hati. Petik 2. Mampu memahami sesuatu membuktikan bahwa Anda memiliki pemahaman yang kuat dan memiliki hubungan dengan Alkitab, jadi kembalilah, kata Francis sambil tersenyum. Baik, Stephen Lin membungkuk untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Francis, lalu dengan cepat berbalik dan pergi. Melihat punggung Stephen Lin pergi, Francis menunjukkan senyum penuh arti. Di sisi lain,
Stephen Lin berkomunikasi dengan si idiot sambil berjalan ke kamarnya. Apa artinya dimensi waktu dipercepat? Stephen Lin bertanya. Percepatan dimensi waktu bukan berarti waktu dipercepat. Seolah-olah Anda berada di jalan evolusi terlebih dahulu. Dimensi waktu jalan evolusi berbeda dengan dunia luar, jadi Anda tetap di dalamnya selama waktu yang lama, dan mungkin hanya beberapa menit di luar. Sekarang, waktu dimensi telah dipercepat. Dulu 1 menit jika Anda tinggal di dalam selama 10 tahun, tetapi sekarang Anda menghabiskan 1 menit di luar jika Anda tinggal di dalam selama 1 tahun. Dimanapun Anda berada, waktu tidak berubah, tetapi dimensi waktu dari 2 ruang telah dipersingkat, dan rasio waktu telah menurun. Ya, inilah yang disebut dimensi waktu yang dipercepat. Idiot menjelaskan. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana perasaanmu? Tanya Stephen Lin. Ketika saya maju menjadi kerangka suci, saya akan memiliki kemampuan untuk mendeteksi asal mula alam semesta. Waktu adalah salah satu asal mula alam semesta. Meskipun saya belum maju, saya sudah mengintegrasikan evolusi SPAR, dan saya memiliki kemampuan awal untuk mendeteksi waktu kemampuan dimensi. Ketika Anda menggunakan energi gelap, fluktuasi energi gelap akan menyebabkan perubahan ruang dan waktu yang sangat kecil, dan melalui perubahan ini, saya akhirnya mendeteksi perubahan dimensi waktu dari kosmik saat ini luar angkasa. Kata si idiot. Lalu mengapa ini? Tanya Stephen Lin. Umumnya, ada banyak alasan untuk situasi seperti itu, tetapi esensinya terletak pada interaksi antar alam semesta. Artinya, alam semesta yang berbeda dari alam semesta saat ini memengaruhi alam semesta saat ini. Kata bodoh. Aku pusing olehmu, kata Stephen Lin sambil menutupi kepalanya. Di alam semesta ini, alam semesta lain memengaruhinya, kata si idiot. Alam semesta apa? Stephen Lin bertanya. Tidak diketahui, jawab si idiot. Tidak diketahui. Stephen Lin tertegun sejenak, lalu berpikir keras. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.